Kelihatan, dokter? Oke. Selamat sore teman-teman semua, saya Dr. Vini. Kita akan membicarakan mengenai kulit sehat di masa pandemi. Oke. Ini kurikulum vitae-nya. Selama setahun kita merasakan pandemi, telah terjadi beberapa kebiasaan hidup yang berubah di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kita harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu yang 3M, sekarang sih udah 5M, tapi 3M-nya yaitu memakai masker sepanjang hari, kemudian mencuci tangan, baik dengan air dan sabun dengan sabun dan air yang mengalir, ataupun menggunakan hand sanitizer yang banyak mengandung alkohol. Yang ketiga adalah menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ketiga hal yang terakhir itu mengakibatkan kita harus selalu berada di rumah. Ada yang menjadi bisa kerja di rumah dan juga sekolah dari rumah. Selain perubahan kebiasaan pola hidup kita juga mau tak mau sering merasa bosan karena selalu berada di rumah. Akibatnya kita mencari hal-hal yang bisa mengisi waktu kita di rumah dan untuk mengurangi stres kita yang selalu berada di rumah. Seperti misalnya kalau saya atau ibu-ibu yang lain, perempuan yang lain, biasanya suka bercocok tanam nih, jadi sering merawat peliharaan tanaman, atau yang laki-laki biasanya memelihara ikan cupang, atau kalau suami saya memelihara binatang. Nah, mau tak mau kita karena sering memelihara tanaman ataupun memelihara binatang, kita sering kontak dengan bahan-bahan chemical seperti pupuk atau obat-obatan tanaman, ataupun misalkan mencuci akuarium atau memandikan binatang, yang pastinya mau tak mau harus kontak dengan kulit kita, terutama tangan kita. Selain memelihara tanaman dan binatang, mungkin bagi yang teman-teman yang para wanita sering menonton drakor, drama Korea. Kalau saya dan ibu saya seringnya nonton Netflix gitu. Kadang-kadang drama Korea atau Netflix ini kan serialnya juga panjang tuh, yang saking penasarannya kayak gimana sih lanjutan serialnya, kita seringnya sampai larut malam, sampai pagi kita nontonnya sampai satu season habis atau seluruh season habis. Itu juga bisa mengurangi tidur kita dan menyebabkan tubuh kita kelelahan atau stres. Ada juga yang karena ketakutan dengan corona sering berjemur. Kadang-kadang ada yang berjemurnya setengah jam sampai 1 jam setiap kali jemur, atau juga yang sering berolahraga di luar. Kalau menurut saya misalnya naik sepeda. Kalau Bu Siska, teman saya lari tuh sama suaminya biasanya. Lalu karena perubahan kebiasaan hidup kita yang mengharuskan kita selalu di rumah, kadang-kadang kangen pengen makanan di luar, atau untuk menemani pekerjaan kita di rumah, kita sering memesan minuman-minuman yang lagi ngetren, misalnya kopi susu ataupun boba drink seperti itu. Jadi beragam makanan pun bisa masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita terlalu aware apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita, baik yang manis ataupun yang mengandung susu. Kemudian juga ibu-ibu di rumah, karena biar lebih hemat, misalnya untuk pengeluaran makanan di luar, sering membuat sendiri makanannya. Dari yang mulai membuat kue ataupun memasak makanan sehari-hari, mengakibatkan kita sering kontak dan sering mencuci piring, lebih sering kontak dan mencuci piring ataupun alat-alat dapur. Nah, seperti yang tadi, kebiasaan hidup dan aktivitas baru yang sering kita lakukan di masa pandemi, biasanya ada 4 masalah kulit
yang sering kita temui di masa pandemi. Pertama adalah maskne. Maskne itu jerawat di area yang tertutup dengan masker. Biasanya itu terjadi karena kelembaban di dalam masker itu meningkat karena kan tertutup dan terasa panas. Kelembaban di dalam masker, di dalam yang tertutup masker itu meningkat. Apalagi misalnya bagi yang para wanita sering menggunakan kosmetik. Nah, jadi dia kosmetik yang menutup pori-pori, terus ditambah panas, dia berkeringat ataupun berminyak di daerah itu akan semakin menutup pori-pori dan menyebabkan radang. Yang kedua biasanya adalah eksim atau iritasi pada tangan, mulai dari akibat dari penggunaan hand sanitizer atau mencuci tangan berlebihan atau chemical seperti yang tadi saya bilang pupuk cair atau membersihkan akuarium seperti itu. Lalu juga kalau kita sering berada di rumah menonton film di dalam ruangan ber-AC dan kita jarang berkeringat di dalam rumah kan menjadikan kulit kita menjadi semakin kering. Yang keempat, akibat aktivitas outdoor, baik berolahraga maupun berjemur, kadang-kadang kulit kita bagi yang berkulit lebih cerah bisa sunburn, yang kemerahan ataupun yang agak gelap bisa kulitnya menjadi lebih gelap atau sun tanning. Nah, gimana nih caranya kita mengatasi masalah maskne ini? Pertama-tama tentu dari pemilihan maskernya ya. Apabila menggunakan masker medis, pilih area masker medis yang ruangnya lebih lebar atau N95 yang lebih cembung seperti itu. Kemudian apabila menggunakan N95 supaya tidak teriritasi, boleh menggunakan pelembab di daerah-daerah yang tertekan di hidung ataupun daerah-daerah tepinya. Untuk yang masker kain, disarankan yang berbahan katun karena menyerap keringat kan. Lalu warna masker pun baik yang medis maupun yang katun, pilih warna yang lebih terang karena tidak menyerap panas dan memantulkan cahaya. Bagaimana cara pemakaian masker yang benar? Masker diganti setiap 4 jam, tetapi pergantian antar maskernya itu harus diistirahatkan dulu 5-15 menit. Istilahnya dikasih udara sedikit lah untuk kulit bernafas kan. Gitu. Kemudian untuk yang penting sebenarnya juga perawatan masker, misalkan masker kain. Kalau masker kain kita sering mencuci, membilas, tapi tidak memperhatikan bilasan terakhirnya tuh harus sampai bersih dan pergunakan juga pembersih kain itu yang ringan, jangan yang terlalu berat begitu. Untuk pemakaian skincare pada kondisi masker, disarankan jumlah produknya sedikit. Kami tidak menyarankan penggunaan kosmetik karena pasti akan menutup pori-pori. Tapi apabila perlu banget dan memang mungkin diwajibkan di kantor, dipakailah mungkin di daerah yang di luar masker saja. Toh kita kan tidak kelihatan di dalam maskernya memakai kosmetik atau tidak. Atau hanya matanya saja, misalkan eyeshadow sama eyeliner, seperti itu. Kalau misalnya skincare-nya juga nanti akan dijelaskan lebih lanjut, hanya pelembab dan sunscreen saja. Dan kekuatannya juga misalnya sunscreen-nya tidak perlu yang SPF 50, seperti itu, yang 30 juga cukup. Kemudian setelah maskne, kita akan membahas dari secara keseluruhan ya, karena kalau untuk masker dari sisi maskernya sudah selesai. Untuk dari secara keseluruhan, perawatan wajah dan badan, perawatan tubuh secara keseluruhan, paling simpel, paling penting hanya 3 sebenarnya. Mulai dari membersihkan, melembabkan, dan melindungi wajah dan badannya. Kalau membersihkan dengan pembersih untuk wajah, kita wajah dulu. Untuk wajah biasanya dengan makeup removal kalau memakai kosmetik. Terlebih dahulu dengan makeup removal, baru setelahnya dengan sabun wajah biasa. Tetapi pemilihan pembersih dan pelembab itu harus disesuaikan dengan jenis kulit masing-masing. Jenis kulit kita sebenarnya ada 3.
Yang normal itu cenderung ya sedikit berminyak di daerah T-zone, dahi, hidung, dagu, sedikit kering di daerah pipi. Nah, kalau yang untuk normal itu sebenarnya lebih aman, mau pakai produk skincare manapun itu bebas, dia tidak terlalu bermasalah. Untuk yang kulit berminyak, biasanya sangat berminyak di daerah T-zone. Kemudian dan untuk kulit kering, biasanya sangat kering atau bisa jadi cracking, kemerahan gitu di daerah pipi. Atau seluruh wajah juga bisa, tapi biasanya daerah pipi. Nah, untuk kulit berminyak, pembersihnya harus yang mengandung bahan-bahan pengelupasan, pembersih dan pelembabnya ini untuk wajah ya, seperti alpha hydroxy acid. Nanti ada tertulis di ingredients-nya. Jadi kalau kita membeli barang skincare seperti itu, sabun cuci mukanya ataupun pelembabnya, ada yang tulisan alpha hydroxy acid, glycolic acid, untuk yang berjerawat mungkin salicylic acid, tea tree oil atau charcoal. Bahan pembawanya atau bentuknya gitu ya, pilih yang foam atau gel, yang water base. Jangan yang krim atau lotion yang bahan berminyak seperti itu. Biasanya di produk skincare-nya ada tulisannya tuh nanti for oily skin atau acne prone skin atau tulisannya non comedogenic. Untuk kulit kering, pilih yang mengandung bahan-bahan pelembab yang hydrating seperti ceramide, hyaluronic acid, aloe vera, atau soothing agent seperti chamomile. Biasanya ini kalau misalnya sabunnya itu milk cleanser atau pelembabnya biasanya cream atau yang lotion. Nanti di labelnya itu kita bisa lihat, cari yang ada tulisan hypoallergenic atau hydrating atau for dry skin. Setelah membersihkan badan dengan bahan-bahan seperti itu, baru melembabkan wajah. Membersihkan wajah, baru kita melembabkan wajah. Tapi sebelumnya saya hampir lupa, kalau membersihkan wajah ini sebenarnya ada caranya juga. Kadang suka salah, banyak orang masih salah bahwa membersihkan wajah tidak perlu lama-lama. Jadi kalau bisa hanya 1-2 menit, di mana bahan yang sabunnya yang kontak ke wajah cukup 30 detik sampai 1 menit. Ya kan? Pertama kita keluarkan dulu, kita basuh dengan air dulu, jangan langsung ditimpakan ke wajah, itu yang kadang-kadang bisa menyebabkan iritasi karena terlalu berlebih gitu ya, perih. Apalagi ada kandungan-kandungan yang exfoliating misalnya. Kemudian setelah dihaluskan, dimassage maksud saya, dicuci ke wajah, kontak dengan wajah cukup 30 detik, paling lama 1 menit, lalu dibilas. Yang paling penting adalah juga bilasannya sampai airnya bersih. Kadang-kadang kita buru-buru, oh udah yang penting lama digosoknya, tapi bilasnya cuma ciprat-ciprat gitu. Kadang-kadang bahan aktifnya masih tertinggal di wajah. Untuk mandi biasanya dia cuma 5 menit sampai 10 menit. Kalau 5 menit sampai 10 menit itu selesai dari menyiram badan sampai membilas dan menggunakan sabun yang berpelembab. Sabun berpelembab dan airnya tidak boleh panas. Paling minimal suam-suam kuku hangat sedikit kayak mandiin bayi seperti itu. Dan tidak perlu digosok pakai scrub atau bahan-bahan yang lain karena dia akan membuang pelembab kulit yang natural di dalam tubuh. Semakin lama kena air, kulit akan semakin kering. Semakin kering, kena panas, kena keringat, kena AC, pasti gampang gatal. Air panas juga seperti itu. Kadang kalau kita sedang kekeringan atau gatal misalnya, kena air panas enak, tapi begitu selesai mandi, efek dari si air panas itu hilang, sebelum pakai baju pasti akan langsung gatal. Ya kan? Terus tadi sudah tentang cara mandi, sekarang untuk badan, pembersih dan pelembab badan itu harus yang mengandung pelembab seperti tadi. Apabila tidak dapat menggunakan sabun dengan air mengalir untuk mencuci tangan,
kita harus menggunakan hand sanitizer yang tulisannya ada mengandung glycerin yang untuk pelembab di tangan. Dipilih pembersih dan pelembab yang tidak mengandung pewarna dan pengharum buatan. Kemudian juga untuk pelembab badan, dipilih juga bergantung dengan jenis kulit dan lokasi tubuh. Misalnya kalau kulitnya kering atau dilipat-lipat tangan, lipat lengan, itu pilih yang krim. Kalau yang badan secara umum sih lotion, tapi misalnya ada sangat kering di telapak tangan, untuk lokasi tubuh telapak tangan misalnya, karena telapak tangan ini lebih tebal kulitnya, kita pilih yang bentuknya Vaseline yang lebih pekat dibanding dengan krim, seperti itu. Kemudian untuk pelembab badan, kita memilih yang mengandung bahan-bahan pelembab ceramide, urea, atau glycerin. Satu lagi untuk pelembab badan, kita harus mengingat cara pakainya. Cara pakainya itu yang wajib adalah 2 kali sehari sehabis mandi. Begitu mandi handuknya ditepuk-tepuk ya, jangan digosok, karena digosok dia akan menghilangkan kelembaban kulit juga. Jadi setelah ditepuk-tepuk dengan handuk, sebelum pakai baju lebih baik langsung menggunakan pelembab. Kalau badan saja maksudnya, dia cukup 2 kali sehari. Tapi kalau lengan dan tungkai yang expose area terhadap matahari, AC, seperti itu, bisa 3-4 kali sehari. Kalau setelah mandi, cara yang benar adalah dengan mencipratkan air dulu, baru langsung dioleskan pelembab, supaya hidrasi dari air yang telah dicipratkan ke kulit, itu terkunci, ditutup, dilapisin oleh pelembab. Jadi kulit kita tetap lembab lebih lama. Bagi yang muslim, saya selalu menyarankan setiap habis sholat juga tidak apa-apa kan, setelah ambil air wudhu kan agak basah tuh, setelahnya boleh langsung ditimpa saja pelembab. Atau habis makan, atau setiap habis cuci tangan. Juga yang penting juga setiap terkena hand sanitizer, kalau bisa bawa pelembab di dalam tas, langsung menggunakan pelembab. Seperti itu. Kemudian tahapan perawatan kulit yang ketiga adalah tabir surya. Tabir surya itu sebenarnya ada dua jenis, yang fisik dan kimiawi. Kalau yang fisik itu dia memantulkan cahaya sinar matahari, dipantulkan. Kalau yang kimiawi dia menyerap kilang gitu. Kalau yang fisik isinya seperti titanium dioxide atau zinc oxide. Yang kimiawi yang isinya ada tulisannya oxobenzone atau avobenzone, seperti itu. Kemudian untuk pemilihan sunscreen, pilih yang broad spectrum. Broad spectrum artinya yang mengandung SPF dan PA. Kalau zaman sekarang sudah lebih banyak, sudah tidak dipisah lagi. Kalau zaman dulu dia ada yang SPF sendiri, ada yang PA sendiri. Karena yang SPF itu untuk menangkal sinar UVB, sedangkan untuk yang PA dia menangkal sinar UVA. Kalau sinar UVA itu cenderung lebih dalam dia ke kulit, sehingga apabila tidak kita tangkal gitu ya, kita tidak bikin barrier di kulit, dia akan menyebabkan skin aging dan juga kanker kulit. Untuk SPF, apabila tidak kita tangkal yang UVB itu, bila terkena matahari terlalu lama bisa menyebabkan kemerahan atau sunburn, ataupun juga kulit kita menjadi hitam atau sun tanning. Pilihlah yang SPF 30 sudah cukup, tidak perlu sampai 50. Dan yang PA itu protection grade for UVA, artinya proteksi untuk UVA seperti itu, minimal 2+, dia ada 1+ sampai 4+, itu juga sudah cukup. Itu dari isinya dan konsentrasinya. Kalau untuk dari bentuknya, pilihkan sesuai dengan jenis kulit masing-masing. Yang paling penting memang sih yang jenis kulit wajah ya, kalau badan biasanya relatif aman untuk tabir surya, tapi kalau untuk wajah, untuk kulit kering dipilih sunscreen yang bentuknya krim, yang oil base. Untuk kulit berminyak pilih yang bentuknya gel, atau juga sekarang ada yang watery, bentuknya seperti water, seperti itu. Untuk tabir surya tubuh,
Oh ya, untuk jenis kulit dan lokasi sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Tapi yang penting adalah cara pakainya. Cara pakai yang benar adalah kita sebelum beraktivitas keluar, sebelum terkena sinar matahari, kita harus memakainya 15 menit sampai 30 menit sebelum terkena sinar matahari, memakai sunscreen-nya. Di daerah yang expose saja, misalkan tangan, kalau nggak tertutup baju, wajah, dan leher. Caranya, jumlahnya juga harus banyak sebenarnya. Kadang kita salah, kadang kita memakai sunscreen itu tipis-tipis, yang penting udah nutupin gitu ya. Itu tidak tahan untuk 3-4 jam ke depan. Mungkin bisa luntur dengan keringat atau dengan minyak, seperti itu. Jadi yang benar adalah patokannya satu ruas jari, tapi satu ruas jari seperti ini ya. Misalnya satu ruas jari saya putus nih, seperti peluru. Nah ini panjang kali lebar kali tinggi, bukan panjangnya aja. Tapi seperti peluru seperti ini untuk wajah dan leher. Nah, ukuran jumlah untuk area tubuh yang lain mengikuti ukuran tersebut. Jadi misalnya besar wajah dan leher saya itu sebesar satu lengan saya yang kiri, besar wajah dan leher sebesar satu lengan saya yang kanan. Jadi satu ruas jari juga diambil, satu ruas jari untuk lengan kiri. Diambil lagi satu ruas jari untuk lengan kanan. Gitu juga dengan tungkai kiri dan tungkai kanan. Kemudian kalau pengulangan itu penting. Jadi bukan jam 8 pakai, kemudian sampai sore nggak dipakai lagi, jangan. Jadi karena dia itu berefek hanya 3-4 jam, tergantung dari si SPF-nya. SPF itu sebenarnya kekuatan sinar matahari berdasarkan penelitian di luar negeri, jadi menggunakan skin type luar negeri ya. Dia orang-orang luar negeri itu, orang bule istilahnya, 10 menit sudah menyebabkan kemerahan atau sunburn di daerah mereka. Kalau 10 kali 30 biasanya 300 menit untuk mereka, tapi karena kita daerahnya lebih lebih dekat dengan khatulistiwa, biasanya sih agak lebih lama gitu. Tapi kita patokannya itu aja 300 menit, kurang lebih sih ya 4 jam, jadi 3-4 jam lah gitu. Agak lebih cepat, agak lebih cepat menyebabkan ke sunburn seperti itu. Jadi kita setiap 3-4 jam kita ulang. Kalau untuk wajah biasanya kita anjurkan saat penggantian masker, yaitu 4 jam kan. Masker itu bisa melindungi keefektivitasannya, bukan keefektivitasannya ya, fungsinya untuk melindungi itu bagus dalam 4 jam. Setelah 4 jam biasanya sudah rusak atau terciprat air atau robek seperti itu ya. Jadi saat 4 jam mau mengganti masker, sekalian juga memakai sunscreen. Lebih baik dicuci dulu supaya bersih, supaya tidak menyumbat bekas sunscreen yang lama, baru dioleskan sunscreen yang baru tutup dengan masker. Nah, untuk berjemur atau aktivitas luar, kadang-kadang kita sering berpikir bahwa kalau berjemur harus lama biar vitamin D-nya terserap banyak seperti itu ya. Tapi itu salah. Kita harus berpatokan terhadap UV index masing-masing tempat. Jadi mungkin kalau saya di Kebayoran Baru rumahnya bisa berbeda dengan orang yang di Bandung atau orang yang di Papua seperti itu. Kalau yang ini bagaimana cara melihat UV index? Masing-masing handphone itu ada aplikasi UV index. Ini saya ambil dari aplikasi UV Mate. Aplikasi UV Mate itu lebih lengkap sih. Jadi ada ini ya, ada suhunya, tempat tinggalnya. Ini ada kondisi UV saya saat itu. Kalau yang baik untuk penyerapan vitamin D tanpa mempengaruhi sunburn yang cepat seperti itu atau sun tanning yang cepat, biasanya yang moderate UV. Moderate UV itu yang 3-5. Ini kan 7,1 atau 6 juga sudah high UV, jadi tidak disarankan. Nah, di UV index 3-5 ini kita cukup
berjemurnya 2-3 kali per minggu untuk berjemur ya. Kemudian awal pertama kali berjemur 5 menit saja, jangan langsung udah lama tidak berjemur, ujuk-ujuk langsung 1 jam seperti itu ya. Jadi kan kulitnya juga kaget lah istilahnya ya. Awalnya 5 menit saja, setelahnya baru 5-15 menit per kali. Area tubuh yang dijemur tidak perlu diberi sunscreen. Biasanya karena yang dibutuhkan untuk penyerapan vitamin D cukup 25% area tubuh, biasanya kedua lengan dan kedua tungkai. Jadi yang kedua lengan, kedua tungkai tidak perlu diberi sunscreen, tapi misalkan wajah sama leher nggak ada payung atau tidak ada penghalang, bisa dikasih tabir surya wajah dan lehernya seperti itu. Nah, ini saya sih hanya ingin menunjukkan bahwa di hari yang ini kemarin saya foto untuk tanggal 22, 2 hari yang lalu yang kemarin 23, di jam yang sama saja dia bisa selisih kurang dari setengah indeks UV-nya. Maksud saya kalau misalnya banyak yang beredar, berjemur itu jam 10 seperti itu. Mau mendung, mau cerah, mau terik, mau 10. Nah, itu sudah salah kaprah, salah info lah, misleading gitu ya. Karena jam 9:08 saja ini sudah 7,1, ini sudah 6,7. Di aplikasi ini juga nanti ada tertulis vitamin D, penyerapan vitamin D-nya kalau saat ini di 7,1 ini cukup 10-15 menit, artinya kita cukup 10-15 menit berjemurnya untuk mendapatkan vitamin D. Kemudian juga di sini bisa diganti sesuai warna kulit, skin type-nya. Kalau saya skin type 3, ini skin type 3, kalau yang bule gitu ya skin type 1, yang ras Chinese misalnya skin type 2, yang Saumato misalkan skin type 3, kalau yang Indonesia Timur skin type 4 seperti itu ya. Nanti itu bisa diganti, terus juga apakah menggunakan sunscreen atau enggak bisa diganti juga yang off ini, yang gambar sunscreen. Dan misalkan mendung, ini bisa ditekan yang tombol off ini yang gambar dari UV indeksnya berubah. Jadi intinya mau kita berjemur, mau kita sedang lari atau sepedaan gitu ya, harus memperhatikan UV index dulu. Misalkan sepedaan dari jam 6 sampai jam 8 atau jam 9, nggak kena matahari nih, tapi jangan salah, siapa tahu di UV indeksnya ternyata sudah yang moderate, tapi kalau moderate sudah terlalu lama gitu ya, kan bisa juga mengakibatkan sunburning atau sun. Ini lagi untuk yang tadi yang saya jelaskan, yang skin type 2 ini kelihatan ya, ini lebih cerah dibanding skin type 3. Jadi kalau saya sih menganjurkan jam 8 sampai jam 9, paling lama sih jam 10, tapi itu juga kalau mendung. Kalau misalnya cerah-cerah aja sih jam 8 sampai jam 9 saja sebenarnya. Oke, selain dari skincare, masker sudah, skincare sudah, kita juga perlu memperhatikan pola hidup kita. Yang pertama adalah dari makanan kita. Sebenarnya seluruh makanan itu baik, seluruh nutrisi memang kita butuhkan. Misalkan untuk kulit berminyak kita lebih membutuhkan nutrisi zinc untuk sebagai antiinflamasi, untuk penyembuhan jerawat maksudnya, vitamin A untuk regenerasi kulit, omega 3 juga untuk penyembuhan radang. Untuk kulit kering kita butuh antioksidan, vitamin C dan vitamin E, dan juga beta karoten yang merupakan pro vitamin A, artinya untuk regenerasi kulitnya supaya dia tuh.
tidak harus dihafal sebenarnya mana yang penting untuk kulit berminyak atau kulit kering. Yang penting makanannya bervariasi dan seimbang seperti itu. Tapi yang perlu diingat adalah yang bad food-nya. Jadi misalkan kulitnya berminyak, jangan makan atau minum minuman yang manis, yang glycemic indeksnya tinggi, karena dia akan memproduksi minyak kulit berlebih menjadi berjerawat seperti itu. Atau yang dairy product, susu, es krim, susu, ya kan. Dan juga untuk yang kulit kering, jangan makan makanan yang terlalu asin atau bahan-bahan makanan kalengan misalnya yang banyak sodiumnya, itu akan menyebabkan kita kekeringan, kan suka jadi haus ataupun kulit juga jadi merasa kering. Seperti minuman manis juga kadang-kadang kita minum soda atau seperti itu, kadang-kadang setelahnya kita menjadi lebih haus gitu, artinya kulit juga menjadi lebih kering, ataupun minum alkohol. Ini sekilas untuk glycemic index-nya. Lalu yang terakhir adalah tidur. Kalau tidur itu minimal 8 jam sehari, membersihkan wajah dulu sebelum tidur, mematikan lampu, semua alat elektronik seperti TV, jangan TV hidup menemani kita tidur seperti itu. Tidurnya terlentang supaya tidak timbul kerutan-kerutan akibat kita salah posisi, tertekan tangan seperti itu, ataupun yang berjerawat biasanya miring ke kiri, jerawatnya banyak di kiri, miring ke kanan, jerawatnya banyak di kanan, mungkin karena pengaruh dari kulit tertempel dengan sarung bantal. Kenapa tidur itu penting? Karena kalau kita tidur, saat kita tidur itu growth hormone itu terbentuk, bekerja istilahnya. Growth hormone itu yang akan memperbaiki sel-sel kulit kita. Kemudian saat tidur juga kalau kurang tidur, kortisol itu meningkat. Kortisol itu hormon stres, dia akan meningkat dan mengakibatkan efek-efek sesuai dari jenis kulit kita. Misalnya kulit berminyak, dia akan terus memproduksi minyak. Dia berpikir, oh ini lagi stres nih, kulitnya kan berminyak, ya udah kita produksi minyak seperti itu. Kalau kulitnya kering, dia akan terus tidak ya membuat kering ya, tidak mengeluarkan minyak seperti itu. Jadi dan yang berjerawat. Nah, saat kita tidur itu ada melatonin, namanya dia hormon yang sebagai alarm dari hormon-hormon yang lain ini untuk bekerja, dan juga dia alarm untuk diri kita, sinyal bahwa kita ini harus tidur nih. Biasanya itu jam 10 malam sampai jam 2 hormon-hormon ini bekerja. Jadi artinya harus sudah tidur sebelum jam 10. Jadi tidur kan butuh proses ya. Ada yang 15 menit, 30 menit seperti itu baru bisa tidur lelap. Nah, saat tidur lelap itu jam 10 sampai jam 2 itu harus sudah tertidur. Tidak terputus ya di antara itu, dan 8 jam, jadi masih bisa 4 jam lagi misalnya, itu 8 jam itu baru yang bisa untuk proses penyembuhan atau perbaikan atau regenerasi kulit. Kemudian pas saat tidur juga penyerapan krim-krim, terutama night cream, itu lebih bagus. Oke, jadi take home message-nya adalah kita harus memilih bahan dan bentuk masker yang benar, diganti setiap 4 jam sekali, membersihkan wajah dan badan dengan benar, memakai pelembab wajah dan badan sesuai dengan jenis kulit dan lokasi tubuh, memakai tabir surya yang SPF 30 dan PA minimal 2+, yang harus diulang setiap 3-4 jam sekali. Kita harus memakan makanan dengan nutrisi yang bervariasi dan seimbang. Dan juga tidak lupa untuk tidur cukup minimal 8 jam sekali. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, dokter. Seru ya informasinya ya teman-teman ya, banyak ilmu yang kita dapat nih. Ternyata kulit itu memang banyak faktor juga yang berpengaruh gitu, kayak kita dalam pemilihan masker, kemudian pemilihan skincare, pola makan, dan pola tidur. Nah, ini sepertinya sudah ada yang mulai bertanya, Bu Dokter. Jadi tadi sudah ada chat yang masuk, nanti mungkin teman-teman yang lain juga bisa langsung direct bertanya ke dokter juga ya, Dok ya. Saya bacakan dulu yang chat yang masuk.
Ini dari Bu Siska, Bu Dokter. Jadi untuk aktivitas luar ruangan yang diekspos sinar matahari selama 2 jam, perlu pakai SPF berapa? Pertanyaan pertama. Kemudian, semakin besar kandungan SPF, apakah coverage terhadap sunburn semakin baik? Silakan Bu Dokter. Oke, yang kedua dulu ya. Boleh. Jadi, sudah ada penelitiannya, Bu Siska, kalau SPF 15 itu mengcover kulit kita dari sinar matahari itu 93%. SPF 30 mengcover kulit kita dari bahaya sinar matahari 97%. SPF 50 98%, tapi tidak pernah 100%. Walaupun ada misalkan yang menulis SPF 100 itu tidak pernah 100%, mungkin 99, sekian persen gitu ya. Jadi karena cuma selisih 30 dan 50 ya, 97 dengan 98 ya, mirip-mirip ya gitu. Ya, kita sih tidak perlu sampai yang SPF 50. Dulu sih memang ada alasannya, karena SPF yang semakin tinggi biasanya berat molekulnya itu, bukan berat molekul ya, SPF-nya pasti banyak ya, molekul SPF itu banyak ditaruh, artinya kan dia semakin kayak padat ya, apalagi untuk kulit-kulit yang berjerawat, walaupun dia bentuknya gel atau apa, itu kan SPF juga ya, jadi molekul juga, pasti dia akan mempengaruhi pori-pori, lebih menutup pori-pori yang 50 dibandingkan yang 30. Tapi semakin ke sini dengan kemajuan teknologi, sekarang untuk UV filternya dia sudah bagus sih secara produk sunscreen. Dia yang SPF 50 tidak terlalu seberat yang 30, jadi lebih ringan, tidak terlalu berat ya, sama ringannya lah seperti itu. Yang mana saja boleh, tapi 30 sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau 15 sih kita tidak menyarankan, karena kita juga berada di garis khatulistiwa kan. Biasanya kalau yang 15 itu produk-produk skincare di kosmetik biasanya. Nah, yang sering salah kaprah juga, kalau misalnya di compact itu sudah ada SPF, di bedak sudah ada SPF 15. Oh, saya pakainya cukup 15 lagi jadi 30, itu enggak 15 sama 15 jadi 30 gitu. Atau misalkan 15 terus saya pakai SPF 30 biar jadi 45 gitu. Itu tidak seperti itu. Jadi yang paling kecil itu ditiadakan, tidak berefek. Jadi yang pampang yang nempel di wajah itu yang SPF 30. Walaupun udah pakai bedak yang 15, pakai sunscreen 30, itu nggak ada gunanya yang 15. Yang efektif adalah yang paling besar SPF-nya. Maaf tadi yang pertama apa ya? Yang pertama tadi yang untuk terkait SPF juga sih dok, kalau misalnya aktivitasnya di luar 2 jam perlu pakai SPF berapa? Oh, kembali lagi yang SPF 30 itu kan sudah 30 kali 10 menit, jadi SPF itu kan bergantung dari lama kulit kita terbakar karena sinar matahari itu dalam 10 menit bagi orang bule. Jadi dia 10 kali 30 itu 300 menit. Kalau misalnya yang SPF 30 itu sudah cukup sih, walaupun misalkan maksudnya mau pakai yang 15 gitu ya. Kalau yang pakai 15, menurut saya sih jangan ya. Maksudnya dia paling kalau 15 kali 10, 150 menit, 150 menit, mungkin sudah mengcover 2 jam, tapi kadang-kadang kan ada keringat di daerah khatulistiwa ini ya, panasnya juga lebih tajam istilahnya, belum lagi sesuai UV index-nya, maksud saya panasnya lebih membuat kita berkeringat, UV index-nya juga tergantung saat itu, apakah 6 atau 7, pasti dia akan mudah kurang efektif dibandingkan yang SPF 30. Jadi tetap aja mau 2 jam, 1 jam SPF 30 saja. Oh, diulang ya, dok. Pengulangan itu sebaiknya berapa kali, dok, kalau untuk 2 jam? Kalau 2 jam doang ya nggak usah diulang. Tapi kalau misalkan
di atas 3-4 jam, ya boleh diulang. Nah, terkait SPF juga nih sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya. Kan kadang kita dalam kosmetik, produk kosmetik atau ya skincare lah, itu kan ada yang menggunakan pelembab, ada lagi yang menggunakan day cream gitu kan, ada day cream. Ada yang menyarankan untuk menggunakan pelembab dulu, kemudian baru dilapisi lagi dengan day cream. Nah, kalau misalnya si pelembab ini sudah memiliki SPF 30, kemudian day creamnya juga ada SPF misalnya 15. Itu kalau digunakan secara bersamaan, apa ada efek ke kulit kita atau gimana, Dok? Kalau misalnya day cream sih kebanyakan isinya pelembab, Mbak. Oh gitu. Gitu. Jadi day cream, pelembab bentuknya krim sebenarnya. Mungkin maksudnya pelembab, mungkin bahan yang bukan krim tapi melembabkan gitu. Jadi kan tergantung sih tujuannya ya. Misalnya ada yang seperti itu, tapi kita sih tidak menyarankan kalau misalkan mau pelembab, pelembab saja gitu. Jadi kita juga tidak menyarankan seperti yang lagi trending nih, ala-ala Korea, 7 layer Betul. skincare, itu kan ada Ya. toner yang sisi pelembabnya ya. Misalnya kita mau melembabkan nih, udah habis cuci muka, pakai makeup remover, sabun biasa, udah toner, kemudian essence, kemudian serum, isinya pelembab-pelembab aja gitu. Baru moisturizer gitu ya. Itu isinya pelembab-pelembab aja. Kalau misalnya bagi mereka sih nggak apa-apa, karena kan mereka orang Korea maksud saya kan tinggalnya di daerah yang dingin kan, dan kulit mereka juga genetically kulit yang kering istilahnya. Jadi mereka mau pakai itu ya wajar-wajar aja. Sementara di kita udah di tengah khatulistiwa, ya kan, secara ini juga lembab suhunya kan, apalagi masa pandemi ini kalau kita udah memakai yang tadi Mbak bilang moisturizer, kemudian day cream, apalagi si day creamnya itu ada sunscreennya misalnya, berarti artinya kan lebih pekat. Dan untuk tutup masker, pasti lama-lama dia akan jadi akan timbul jerawat atau ada keluhan-keluhan lain. Oke. Berarti sebenarnya yang urutan yang lagi hit sekarang itu intinya sama aja ya, Dok ya? Tetap lembab-lembab aja ya? Oke. Kita masuk ke pertanyaan kedua, Dok. Ini dari Dian Senage. Halo Dok, mau tanya, saya lagi suka olahraga sepeda dari pagi sampai siang. Wajah sudah pakai sunblock SPF 30, namun setelah selesai olahraga, kulit terasa terbakar. Solusinya bagaimana ya Dok, biar nggak terbakar, Dok? Iya, jadi kalau misalnya Mbaknya, ini kita Mas, Bu. harus Mas Dian Senage, Bu. Ya, Mas Dian. Jadi Mas Dian, kita mesti tahu dulu jenis kulitnya. Biasanya sih kalau laki-laki jenis kulitnya cenderung berminyak karena secara alamiah jenis kulit laki-laki itu 25% lebih tebal, lebih banyak minyaknya, seperti itu ya. Kalau misalnya Mas Dian kulitnya kering, mungkin karena lama di matahari gitu, panas, dari panasnya ya, bukan dari matahari, atau dari keringatnya. Keringat juga kan bisa mengiritasi kulit kering, ya kan? Jadi lebih baik kasih untuk kulit kering kasih pelembab dulu, baru di atasnya kasih sunscreen-nya. Tapi misalnya tidak kering, boleh pelembabnya pelembab yang bahan untuk yang berjerawat gitu ya, atau berminyak, pelembabnya yang bahan gel, baru sunscreen-nya. Yang penting yang tadi saya bilang, kalau misalnya sudah pakai sunscreen tapi kok masih hitam gitu atau masih gelap gitu, kita mesti cek dulu nih di atas SPF 30, maksudnya SPF 30 gitu ya, dan juga mesti dipakai berulang gitu. Dan dipakainya sebelum keluar rumah, jangan udah di tengah jalan lupa ayo pakai sunscreen gitu. Kan dia belum bekerja ya, belum aktif gitu sel-sel si SPF-nya. Jadi itu yang bisa menyebabkan dalam 15 menit sampai 30 menit pertama, walaupun udah dioles, itu terkena matahari, itu masih bisa ada efeknya. Sunburn ataupun sun tanning itu. Gitu. Yang penting sih pengulangan. Kadang-kadang gini, kadang-kadang sepedaan, pakai bagus, terus sepedaan, terus lebih banyak makannya dulu nih, kongko-kongkonya dulu kan, minum dulu, ngopi dulu, makan dulu, habis itu udah deh, mau pulang udah pakai lagi. Nah, yang seperti itu yang yang sering miss. Jadi karena dipikir udah nggak ada matahari lagi, jam 11 kok nggak ada matahari, dingin udaranya. Jangan salah, itu sebenarnya jam 11 juga seperti yang tadi jam 9 aja udah high UV gitu ya.
apalagi jam 11 gitu, walaupun nggak ada sinarnya yang terasa di kulit gitu. Oke, berarti intinya tetap disesuaikan dengan jenis kulit ya, Dok ya. Sebenarnya kulit cowok sama cewek mah sama aja ya, Dok ya. Ininya apa namanya? Pelembab yang bisa digunakan atau sunscreen yang bisa digunakan. Sama aja, yang penting jenis kulitnya. Kalau misalnya yang kering, pakainya yang bahan krim atau lotion, baik pelembab atau sunscreen. Kalau yang berminyak, bahannya yang gel atau ada yang watery. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya dulu mungkin? Yang mau langsung bertanya dengan Bu Dokter, nggak lewat chat, boleh loh. Kalau ada, boleh sebelum saya bacakan yang masuk ke chat nih. Tadi yang udah menyiapkan pertanyaan, monggo. Belum ada yang mau? Oke, kalau misalnya masih belum, saya lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Dok. Dari Reza nih, Dok. Sore, Bu Dokter, mau tanya, masih seputar kesehatan kulit. Selama ini saya sering mendengar mitos bahwa perokok yang sering mengkonsumsi rokok mentol, kulitnya akan susah kering, dikarenakan rokok mentol menyebabkan pori-pori kulit susah meresap cairan yang ada di kulit. Apakah ini sudah terbukti secara medis atau sebatas mitos? Pertama sih, kalau rokok itu mau isinya mentol atau apapun, dia radikal bebas ya jatuhnya ke kulit kita ya. Gitu. Jadi itu dari sisi kulitnya, tapi kalau dari sisi mentolnya sih saya belum pernah baca ya kalau bisa menyebabkan kulit menjadi kering gitu ya. Iya. Tapi kalau dari sisi itu dari sisi isinya maksud saya si mentol itu, tapi secara dari sisi tembakaunya, si rokoknya itu dan asapnya gitu ya, itu memang dia itu menyebabkan polusi lah gitu bagi kulit, menyebabkan radikal bebas di dalam kulit kita. Biasanya radikal-radikal bebas yang masuk ke dalam kulit kita itu apabila kita tidak di tackle ya, ditangani dengan minum antioksidan atau apa. Antioksidan kan dia yang menghilangkan radikal-radikal bebas. Misalkan tidak ada, biasanya kulit memang akan menjadi kering. Tapi apakah karena mentolnya atau pure dari si isi rokoknya, saya kurang paham sih. Oke, berarti intinya sih tetap rokok itu akan tetap bikin kering ya, Dok ya. Jadi mending nggak usah ngerokok gitu ya, Dok. Oke, ada pertanyaan berikutnya nih, Dok. Selamat sore, Dokter. Ini dari Bu Melia Sukma. Bagaimana merawat kulit untuk anak yang beranjak remaja sedikit berjerawat? Produk apa saja yang dapat digunakan untuk kulit remaja, Dok? Intinya sih 3 dulu ya kan, membersihkan sabunnya, sabun yang exfoliating seperti bahan-bahan yang tadi. Ada salicylic acid, ada glycolic acid misalnya, tea tree oil, charcoal, pelembabnya juga seperti itu. Terus kadang-kadang ada mitos yang kulit berminyak atau berjerawat tidak boleh pakai sunscreen, ya kan? Itu salah karena bagaimanapun kita perlu melindungi wajah kita walaupun masih remaja ya, walaupun belum ada skin aging, walaupun belum ada flek-flek misalnya. Tadi kan merawat lebih lebih baiklah dibanding mengobati ya gitu. Tapi yang tadi saya kembalikan bahannya bahan yang gel atau yang watery, baik pelembab ataupun sunscreen. Nah, kalau untuk jerawatnya sendiri memang selama masih ada di OTC, kita menyarankan belum mau ke dokter kulit dulu, boleh dicoba di OTC dulu yang over the counter, obat-obat over the counter yang ada kandungan-kandungan seperti tadi, ada salicylic acid atau niacinamide, itu juga bisa untuk kulit ataupun yang ada glycolic acid seperti itu di Totol biasanya. Tapi memang kalau untuk untuk pengobatan spot treatment, apalagi dengan hormon anak remaja ya, pasti dia akan selalu muncul-muncul. Belum lagi stres, ujian, kurang tidur karena belajar atau karena school home misalnya, ditangani oleh OTC, obat-obat OTC, baru kita menyarankan untuk datang dan diberi prescribe obat dari dokter kulit, karena biasanya
ada obat-obat tambahan, ada skincare tambahan seperti krim malam ataupun ada tindakan-tindakan lain, mengeluarkan komedo ataupun melakukan peeling atau seperti itu. Oke. Bu dokter, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Kalau untuk dari Mbak Dian Pangaribuan, kalau ini Mbak, Dok. Dian ada beberapa, Dok. Nah, kalau untuk aktivitas di dalam ruangan nih, Dok, disarankan rutin pakai skincare kah? Dan untuk kandungan SPF-nya berapa, Dok? Oke. Skincare dalam ruangan iya dong, pakai SPF juga, karena sinar UV itu terutama UVA ya, dia bisa tembus kacanya gede-gede gitu ya, dan juga dari lampu itu, jadi SPF itu sunscreen itu bisa melindungi spektrum sinar matahari. Jadi bukan cuma ada UVA sampai UVC, jadi ada blue light, infrared, ya kan. Di lampu juga ada sinar-sinar itu. Si blue light itu dari laptop juga atau dari HP. Nah, sinar-sinar itu walaupun jumlahnya sedikit, tapi apabila kita terus-menerus, ya kan, terus-menerus dan lama, itu juga bisa membuat kulit kita lebih ke skin aging, karena walaupun di dalam ruangan kita perlu memakai sunscreen. SPF-nya tetap yang 30, tapi pengulangannya 3-4 jam. Tetap perlu diulang ya, Dok ya? Berarti ya? Diulang. Tapi misalnya mau tidur ya jangan diulang, misalnya habis mandi jam 5, ntar mau tidur jam 8 atau jam 7 gitu, yang ya. Oke, gunakan sunscreen ya, Dok. Dok, antara sunscreen dengan sunblock ini bedanya di mana, Dok, sebenarnya, Dok? Sebenarnya dulu kan itu sama-sama diberi sama sih. Sebenarnya kita sebutnya tabir surya bahasa Indonesianya, tapi kalau dulu penyebutannya adalah sunblock. Sunblock itu yang tabir surya yang fisik itu yang memblok, mantulkan. Itu yang isi avobenzon dan oksibenzon gitu. Nah, kalau yang sunscreen itu yang sinar itu diserap. Kalau diserap hilang gitu ya. Nah, kalau yang diserap itu yang isinya titanium dioxide ataupun zinc oxide. Lebih ringan sunscreen gitu, Dok? Bisa dibilang seperti itu, Dok, kandungannya atau gimana? Oh, sama tetap ya, Dok? Oh, oke. Sekarang itu isinya ada kombinasi keduanya, Mbak. Tapi sekarang kebutuhannya adalah sunscreen, karena kita tidak mungkin memblok semuanya ya, karena masih ada 2% atau 3% yang tadi saya bilang kan 97%, masih ada kemungkinan. Jadi dia mentabirkan gitu ya. Shieldnya ya. Oke, baik. Oke, teman-teman, silahkan ada yang mau bertanya langsung dengan Ibu Dokter, langsung di-unmute aja, dan videonya dibuka kalau mau. Kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Oh, tadi ada yang sudah mempersiapkan pertanyaan, kayaknya Mbak Vita, mana nih Mbak Vita? Halo? Oke, kan kalau misalnya ada yang bilang kalau flek di saat kita hamil, melahirkan, itu biasanya ada beberapa case yang muncul flek di wajah, seperti itu. Apakah itu murni karena genetik atau karena faktor hormonal, atau ada faktor dari kosmetik-kosmetik yang sebelum-sebelumnya kan, Dok? Pengaruh munculnya flek itu, Dok. Saya berflek, ada fleknya sih, Dok, soalnya. Curhat. Biasanya sih sebagian besar pengaruh dari hormon, Mbak, dari hormon estrogen. Pasti kan tinggi pas lagi hamil. Nanti setelah hamil dia akan turun. Setelah turun biasanya fleknya hilang. Apabila obatin memang lebih cepat sih hilangnya. Tapi biasanya dia hilang sih. Tidak bertambah parah maksudnya ya, tidak bertambah parah, tapi dia tidak terus-menerus. Walaupun diobatin jadi ada lagi, atau diobatin ada lagi,
Tapi kalau misalnya, kalau flek itu susah-susah gampang sebenarnya Mbak, karena flek itu pertama bisa juga genetik, ya kan? Misalnya Mbak nggak ada bakat genetiknya, bakat bawaannya maksud saya, orang tua Mbak nggak ada yang flek-flek gitu ya, ataupun dari kosmetik juga bisa sebenarnya. Kosmetik itu misalnya kosmetik berwarna ya, misalkan blush on, ya kan, daerah yang pipi itu karena sering pakai blush on, ataupun misalnya ada compact yang ada warnanya, kan ada tone warna ya setiap compact tuh, itu juga bisa menyebabkan flek-flek. Misalnya Mbak nggak pakai itu, nggak, terus orang tua nggak ada flek-flek, ya berarti pure karena hormon. Kadang-kadang munculnya pas lagi hamil, tapi memang ada bakat bawaannya dan memang sering pakai kosmetik. Kadang-kadang setelah hamil pun, setelah melahirkan pun masih bisa muncul-muncul lagi seperti itu. Nah itu untuk jika fleknya sudah ada nih dok, gitu kan, untuk mengatasinya atau untuk memperbaikinya gimana dok? Memperbaiki. Kalau mau coba obat-obat over the counter dulu boleh, cari bahan-bahan yang mencerahkan seperti vitamin C, terus ada arbutin, kojic acid, yang seperti itu sih biasanya. Ada niacinamide juga bisa untuk mencerahkan. Tapi apabila dengan over the counter tidak bisa, karena kan memang obat-obat over the counter itu konsentrasinya kecil, jadi bukan dosis bukan ya, gitu. Kalau kita kan memberikan dosis bukan ya. Kalau yang secara kosmetikal ya, secara kosmetik itu kalau yang dijual di itu dosisnya kecil, jadi sometimes it works for some people, tapi kadang juga mesti butuh obat berdasarkan dokter. Oh, oke dok. Dok, ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Pak Agus Nurdin. Mau tanya dok, kalau terkena iritasi kulit dengan gejala gatal-gatal, kulit jadi agak gelap, agak tebal di area kaki, obat apa yang bisa dibeli bebas di apotek ya dok? Kalau misalnya kulit menjadi gelap setelah gatal-gatal dan sekarang tidak ada keluhan lagi Pak, ya bisa dicari bahan-bahan yang mencerahkan saja sih. Artinya itu kan memang setelah gatal kemerahan biasanya memang kulit kita menjadi menggelap atau hiperpigmentasi namanya. Banyak pigmen di sana akibat selesainya proses radang gitu ya. Nah, itu bisa memakai bahan-bahan mencerahkan seperti yang tadi saya bilang ada niacinamide atau arbutin, kojic acid. Tapi kita mesti pastikan dulu nih, ini memang hitam memang sudah selesai proses inflamasinya, proses peradangannya, atau ada juga misalnya hitam tapi masih menebal, kulitnya belum halus, artinya di situ masih prosesnya tuh masih jalan sebenarnya, mungkin lagi off dulu gitu ya, tapi sebenarnya masih ada proses radangnya. Jadi apabila dikasih bahan-bahan chemical yang mencerahkan, kadang-kadang itu suka malah jadi iritasi lagi, malah jadi gatal lagi, jadi kita menggaruk lagi dan merah lagi, jadi kayak lingkaran setan aja gitu, muter-muter gitu ya. Jadi mending dipastiin dulu sih, dilihat dulu ke dokter, ini udah selesai belum proses merah gatal-gatal sebelumnya gitu, baru bisa dikasih obatnya. Oke. Ada yang mau bertanya mungkin teman-teman? Kayaknya ini yang belum ada yang interaksi langsung nih ya dok, masih di via chat nih. Aku mau nanya dok. Jadi. Nah ada Asle nih, silakan Asle. Ya, sore Bu Dokter, mau nanya nih kan selama pandemi ini kita sering pakai masker ya. Kalau misalnya di aku sendiri itu saat pakai masker itu jadi sering berjerawat di dagu nih terutama. Nah kira-kira ada nggak ya kayak misalnya produk khusus atau kandungan khusus buat kita mukanya bersih walaupun pakai masker gitu kemana-mana, kan itu kayak menghambat udara, terus apalagi kalau misalnya pakai make up ditambah bikin muka kotor. Itu gimana deh solusinya? Makasih. Iya. Jadi seperti yang tadi awal-awal sudah saya jelaskan tentang maskne. Jadi misalnya kulit berjerawat karena pemakaian masker, tadi udah ada beberapa slide-nya. Memang maskne itu penting dua hal, yaitu pemilihan maskernya dan pemilihan skincare-nya. Dari pemilihan masker, apabila masker medis harus yang besar, lebarnya gitu ya, dan juga
yang kain harus berbahan katun, dan berwarna cerah supaya tidak terlalu menyerap panas, dan di dalam kalau semakin panas jadi berminyak, berkeringat, ketutup kosmetik, malah tambah parah nanti jerawatnya. Dan harus diganti 3-4 jam sekali supaya kulitnya bisa bernafas istilahnya. Nah, untuk skincare-nya dari yang 3 tadi itu, membersihkan, melembabkan, dan memakai tabir surya, pilihlah bahan-bahan yang exfoliating dari pembersihnya dan pelembabnya. Tadi yang saya sebutkan, misalnya bahan-bahan cuci wajahnya ada AHA tulisannya, atau glycolic acid, atau ada salicylic acid, BHA gitu. Nah, itu bisa tuh untuk mencegah jerawat ataupun mengurangi komedo-komedo yang ringan-ringan ya, seperti itu. Juga untuk pelembabnya pilih yang bentuknya gel dengan isi zat-zat yang exfoliating yang tadi sudah saya sebutkan. Tapi kalau untuk total jerawatnya ada di OTC, boleh dipakai yang bentuknya benzoyl peroxide, di total aja 2 kali sehari. Biasanya sih kalau untuk OTC hanya sebatas itu, hanya untuk total jerawat ya, gitu. Karena kalau misalkan saya menyarankan untuk antibiotik atau apa, itu ranahnya belum bisa menyarankan ke apotik untuk membeli antibiotik total ataupun obat oles-oles krim malamnya gitu, karena kan kita harus lihat dulu ya kan, karena ini dosisnya juga konsentrasinya harus disesuaikan dengan kondisi kulit mbaknya, apakah jerawatnya yang ringan, sedang, berat gitu, apakah perlu tindakan tambahan selain skincare dan obat total yang udah mbak pakai, seperti itu. Oke, cukup? Sle? Cukup, terima kasih dok. Ya sama, Sle. Dok, tadi kan dokter sempat membahas, sempat menginfokan kan kayak yang sekarang lagi hits nih dok, trennya untuk skincare malam rutin skincare itu berlayer-layer gitu, berlapis-lapis gitu. Ada yang udah pakai toner, cuci muka dulu, scrubbing, terus pakai toner, pakai essence, pakai serum, bla 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 gitu kan, banyak ya dok ya rangkaiannya. Nah, kalau menurut dokter sendiri sebenarnya kita tuh cukup apa aja sih treatment yang cukup itu seperti apa gitu dok untuk malam-malam sebenarnya, untuk kita mau itu pria atau perempuan ya yang bisa kita gunakan dok? Iya, kalau misalnya yang Korea itu kan mulai dari makeup removal, baru sabun biasa, baru toner, essence, serum, moisturizer, sunscreen. Di antaranya tadi ada scrub. Nah, di scrub juga, kemudian ada ampul-ampul gitu loh dok. Apa itu? Masker juga. Iya benar. Jadi kalau ya balik lagi tadi yang saya bilang, kalau di daerah Korea negaranya dingin, matahari jarang ya kan, nggak apa-apa sih, dan kulit mereka memang genetically memang kering, sementara di kita udah suasananya lembab, panas, sering berkeringat. Kalau yang kulitnya kering kena matahari aja malah tambah kering gitu, tambah merah ya kan, apalagi yang berjerawat yang memakai seperti itu pasti jadi tambah lembab, panas, tambah berjerawatan ya kan. Jadi balik lagi ke 3 hal tadi, itu untuk dasarnya sebenarnya membersihkan, melembabkan, dan tabir surya itu sudah cukup. Tapi memang kadang-kadang kita bisa menyarankan misalnya untuk scrub, kalau mau naruh scrub gitu ya di 3 hari, itu yang buat harian ya, yang 3 tadi. Tapi untuk scrub biasanya seminggu sekali. Kalau misalnya kulit kering bisa seminggu sekali, mungkin ditekankan di daerah yang T-zone ya, untuk daerah yang T-zone, untuk lebih membersihkan sebenarnya tujuannya sih kalau scrub itu. Kalau yang berminyak bisa 2 kali seminggu scrubnya. Untuk masker juga nggak perlu tiap hari ya kan, paling 2 minggu sekali boleh. Itu kan tujuannya tergantung ya isi maskernya ya kan, karena isi maskernya beda-beda biasanya. Biasanya sih untuk melembabkan. Kalau melembabkan ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali juga ada cukup. Selebihnya sih si toner, essence, serum itu udah tercover oleh pelembab ya kan. Jadi untuk aplikasi banyak dipakai. Kalau misalnya pelembab mau
dibagi dua, bisa 2 kali kena, misalnya bisa pagi dan malam. Jadi sorenya nggak perlu pakai pelembab, sunscreen kan juga nggak keluar lagi, misalnya pakai aja malamnya pelembabnya gitu. Jadi night creamnya adalah pelembab, day creamnya juga adalah pelembab gitu. Jadi kita nggak ada pelembab khusus, tapi pelembab yang dari pagi itu aja dipakai lagi, disesuaikan dengan jenis kulitnya. Misalnya jenis kulitnya kering, ya pelembabnya yang hydrating supaya kulitnya tetap lembab, kenyal-kenyal gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk penggunaan, kan ada krim pagi dan krim malam, itu tidak mandatori ya untuk menggunakan yang satu yang berbeda gitu loh. Maksudnya bisa pakai yang namanya pelembab moisturizer aja gitu udah cukup gitu sebenarnya ya. Kalau nggak ada masalah kan Mbak, kulitnya nggak merah, nggak apa, nggak ada flek-flek. Biasanya memang kalau misalnya yang ditambahkan itu kalau ada keluhan, misalnya jerawat yang perlu di treatment. Nah, krim malamnya itu racikannya baru diberikan racikan khusus kulit berjerawat. Atau misalnya kulit kering tapi merah banget gitu ya, lagi iritasi istilahnya, krim malam itu atau day creamnya itu isinya untuk mengobati si kulit yang sedang merah. Oke. Kalau kulitnya nggak ada keluhan ya disesuaikan aja isi pelembabnya seperti yang tadi saya sebut. Pintar-pintar milih ya dok ya. Nyari di ini ya di toko kosmetik gitu, lihat dulu kandungannya seperti apa. Jangan kemakan iklan gitu ya dok. Benar Mbak. Oke dok, ini ada pertanyaan. Aku mau nanya. Dok. Oh ada Bu Siska. Oke Bu Siska dulu. Aku mau nanya dokter sini. Kalau untuk yang over 40 seperti kita ini, loh ngaku umurnya udah tua. Tapi ingin nampak lebih muda, Ci. Sebenarnya selain perawatan rutin hari-hari, ada asupan tertentu nggak sih yang mesti kita konsumsi gitu untuk mempertahankan kelembapan kulit? Biasanya kan kalau kita udah di atas umur 40 tuh kulit akan cenderung kering ya dokter ya. Nah kira-kira ada perlu nambah suplementasi vitamin kah atau harus lebih banyak minum air putih atau cairan yang lain kah atau gimana sih tipsnya? Oke, kasih pertanyaannya Bu Siska. Jadi kalau skin aging itu untuk proteksi, untuk perawatan ya harusnya sudah mulai dari 25, usia 25 itu pre-skin aging. Jadi, 25. Udah telat berarti. Ya, terus. Nah, terus kalau misalnya udah 40 ya masih bisa ya kita catch up ya. Boleh dari multivitamin, terutama yang mengandung antioksidan. Karena skin aging itu kalau udah di atas 40 tahun, skin aging, kolagen kulit kita itu menurun 1%. Nah, jadi kan artinya dalam setahun maksud saya, 1% dalam 1 tahun jumlah kolagen kita menurun. Jadi kulitnya jadi kendur, jadi kalau misalnya minum multivitamin yang mengandung antioksidan, terutama sih kalau sehari-hari ya nutrisi ya tentunya ya. Suplemen itu kan tambahan aja, tapi kalau sehari-hari buah dan sayur, air putih ya, oke. Kalau misalnya selain buah dan sayur, biasanya kalau dari lauknya, proteinnya biasanya ikan. Itu mau kulit berjerawat, mau kulit kering, misalnya buat skin aging di kulit jadi kering gitu ya. Dan ikan-ikan itu dia banyak mengandung vitamin C juga, vitamin E yang bisa meningkatkan jumlah kolagen. Suplementasi fish oil gitu penting nggak sih buat kita yang di atas 40 ini? Fish terutama ya. Oke. Ikan salmon, tenggiri, tuna, nah itu bagus tuh. Mahal tapi bagus. Ada tuh pada harga ya dokter. Baik, terima kasih dokter Vini. Thank you Bu Siska. Kalau tambahan makanan atau minuman kolagen gitu sekarang gimana dok? Kan hits juga nih dok. Ya, nah itu panjang lagi tuh. Panjang lagi.
Kolagen memang dia kan bentuknya protein. Yang dibutuhkan tubuh harusnya 300 mg per kilogram berat badan per hari, ya kan? Jadi udah ada penelitiannya, tiap orang di luar negeri butuh sekitar 20 sampai 35 gram per hari. Nah, kalau secara resume ya, saya ringkas saja, itu bisa memang yang di pasaran itu untuk diminum itu bisa. Mereka sudah mengecilkan strukturnya, jadi kolagen itu strukturnya besar, molekulnya gitu ya. Yang di pasaran itu udah bisa dikecilkan supaya bisa diminum, diserap, sudah bisa. Cuma jumlahnya sangat sedikit, biasanya cuma 5.000 mg gitu, which is cuma 5 gram kan, sementara kita butuhnya 20 sampai 35 gram per hari, ya kan. Nah, kalau minum itu, sementara isinya tuh banyak pemanis, pengawet, yang lebih banyak dibanding si kolagen yang cuma 5 gram, ya kan. Artinya kita cuma minum sirup kolagen atau sirup ya, gitu ya. Dan itu kalau misalnya minum kolagen, kalau intake kolagen itu harus dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan baru terlihat rutin. Kalau yang sesuai penelitian, kan yang 5 gram kita mau sampai berapa lama itu setahun. Iya benar. Ya kan? Jadi kayak kita minum sirup aja gitu. Karena isinya kebanyakan pemanis dan pengawetnya. Ya, kolagennya nggak kesupport, gulanya naik ya dok? Betul, nah kan. Oke. Nah ini ada yang masuk ke chat nih dok. Dok, cara mengatasi iritasi karena alergi sabun pencuci piring atau deterjen bagaimana? Gejala yang disebabkan gatal dan memerah. Adakah krim yang bisa dibeli bebas di apotik? Ini dari Mbak Devi nih dok. Oke, kalau misalnya sudah merah, artinya kan sudah ada peradangan. Pertama sih kita harus memastikan dulu itu beneran peradangan karena si sabun ya, karena memang peradangan macam-macam, ada infeksi, ada merah macam-macam, ada karena infeksi, ada karena peradangan maksud saya. Kalau infeksi obatnya bukan antiinflamasi steroid, tapi kalau peradangan memang obatnya steroid gitu. Jadi nanti harusnya sih ini prescribe, cuma kalau misalnya ke apotik, kalau masih bisa dijual bebas, biasa sih pilih yang untuk peradangan kulit, which is steroid gitu. Tapi kita harus memastikan tidak ada infeksi ya, tidak ada nanah atau luka gitu. Dan memang ada riwayat sering kontak karena sabun atau bahan-bahan chemical gitu. Oke. Udah jelas ya Mbak Devi ya? Dan sering pakai pelembab, karena misalnya 3 hari pakai obat sembuh tuh, tapi nggak dibentengin lagi dengan pelembab lagi, artinya kan nggak ada lapisan barrier, bahan sabunnya pasti akan masuk lagi, jadi ntar merah lagi, ntar on off aja iritasi di tangan. Sama juga kayak hand sanitizer tadi ya dok ya, treatmentnya berarti ya. Harus pakai pelembab. Supaya karena emang itu berasa banget sih dok. Oke. Dokter, ini ada satu lagi nih dok. Mungkin kalau teman-teman yang ingin bertanya langsung, kita masih ada waktu sekitar 7 menit lagi closing. Udah jam 4.23 ini, nggak berasa. Ada dari Mbak Nurindah. Kalau minum teh atau kopi, walau tanpa gula ataupun pakai gula, pengaruh ke kecantikan kulit nggak sih dok? Kalau teh dan kopi sih enggak, pengaruhnya ke nggak bisa tidur kalau kopi jadinya. Nggak bisa tidur, pasti akan aging ya? Skin aging, terus stres, itu kan menjadi stres kan. Nah, stres membangunkan si kortisol untuk bereaksi berlebih, tergantung jenis kulitnya. Betul. Kulit berminyak, dia jadi bikin malah tambah berminyak. Kulitnya kering malah tambah jadi kering. Itu karena kurang tidur dan stres. Ngaruhnya ke situ. Tapi kalau kopinya sih enggak, misalkan jadi kopi jadi jerawat gitu, enggak. Tapi si kafeinnya itu. Efek dari kafeinnya ya. Yang efeknya itu kalau kita nggak bisa tidur, kalau kita jadi begadang, itu baru berdampak. Tapi kalau enggak mah ya nggak masalah ya dok ya? Nggak masalah, kalau misalnya cuma kopi lucu-lucuan, cuma sekali doang, ya nggak apa-apa sih.
kopi-kopi cantik buat nongkrong gitu kan. Sekarang kan kita lebih demen begitu kan ya. Tapi corona jangan lah ya dok ya, nongkrong di kafe ya dok. Serem ya dok. Oke. Seru banget sore ini teman-teman. Masih ada, saya buka satu lagi deh pertanyaan sebelum kita bacakan review obrolan kita hari ini nih. Mungkin kalau masih ada yang ingin bertanya langsung dengan Bu Dr. Vini, mumpung masih ada waktu, sekarang baru jam 4.24 nih, silahkan loh. Kalau misalnya ada yang boleh nggak? Boleh, Asle, aja Asle. Sore ini mungkin tadi udah ditanya, koreksi aja dok. Kalau misalnya kayak nggak cocok produk rambut atau misalnya produk cat rambut atau produk shampoo gitu, itu bakal ngaruh nggak sih ke muka? Soalnya saya pernah baca artikel produk rambut yang kita pakai itu sehari-hari juga bakal ngaruh tuh ke muka. Itu benar nggak ya kira-kira dok? Makasih. Oke. Jadi biasanya sudah ada penelitiannya kalau kulit berminyak atau berjerawat, suka ada tuh yang berjerawat di daerah dahi. Nah, itu biasanya karena produk-produk rambut kalau yang jerawat. Misalnya juga daerah dahi, T-zone ya, dahi, hidung, dagu, itu karena stres dan kurang tidur. Kalau pipi karena handphone dengan bantal gitu. Kalau rahang karena hormon, itu bisa kelihatan sih memang penyebabnya berdasarkan letak. Tapi kalau untuk rambut, untuk kulit berminyak, biasanya di sini akan sering komedo atau jerawat kecil-kecil, ya kan? Atau kulit yang kering, misalnya mencoba cat rambut baru atau sampo, ganti sampo ya, merek lain, biasanya ntar di daerah telinga atau tengkuk dia suka merah atau kering atau gatal. Oke, Sle. Cukup, Sle? Ada lagi, Sle? Mumpung masih ada waktu nih. Cukup, terima kasih. Oke, thank you, As. Dokter. Luar biasa banget sore ini, Bu Dokter. Banyak informasi, banyak ilmu yang kita dapat nih terkait kulit, perawatan kulit. Mungkin teman-teman yang lain kalau misalnya ingin bertanya lebih private dengan Bu Dokter, bisa langsung ketemu di Jakarta Skin Center ya, Dok ya? Boleh. Jadwal praktik dokter tiap hari atau gimana, Dok, di sana, Dok? Selasa pagi jam 10 sama Jumat siang ke sore jam 2. Oke, jadi kalau teman-teman ingin ngobrol lebih lanjut, lebih private dengan Bu Dokter, bisa Selasa pagi, bisa mampir tuh ke Jakarta Skin Center, atau Jumat ya, Jumat siang atau sore ya, Dok ya? Boleh WFH kali ya, Mbak? Iya, Dok. Kalau online dokter nggak buka ya, Dok ya? Konsultasi online gitu? Nah, telepon aja ke JSC, cari di Google aja. Dia bisa via Zoom atau WA. Oh, bisa Zoom juga. Seru ya? Lebih gampang sekarang untuk konsultasi berarti ya, Dok? Oke. Tindakan nanti kita menyarankan untuk tindakan setelah lewat Zoom itu kan. Oh, oke. Jadi nggak perlu langsung, ya Zoom kan kita udah bisa ngelihat kondisi kulit juga ya, Dok ya? Iya. Oke. Cukup teman-teman. Kalau misalnya udah cukup, nggak ada yang mau bertanya, saya coba bacakan review nih, obrolan kita hari ini, rangkumannya apa aja ya, teman-teman. Jadi, sore ini luar biasa topiknya, kita banyak dapat pengetahuan baru, mungkin menambah pengetahuan kita tentang bagaimana sih sebaiknya merawat kulit. Mungkin tadinya kita mengikuti tren berlayer-layer untuk yang para cewek-cewek, sekarang lagi hits banget menggunakan masker atau apapun, ternyata isinya sama aja, teman-teman, gitu. Jadi kembali lagi, perhatikan kebutuhan kulitnya kita seperti apa, sesuaikan dengan kosmetik ataupun skincare yang akan kita gunakan. Oke, jadi hari ini kita sudah bahas pemilihan masker, itu sangat penting teman-teman, jadi kita perlu perhatikan juga pemilihan masker yang akan kita gunakan bahan yang katun, kemudian warnanya pilih yang terang, biar nggak jadi masne ya, tadi permasalahan kulit itu ada masne. Kemudian tentukan skincare yang tepat, pemilihan makanan juga sangat berpengaruh kepada kesehatan kulit kita, serta pola tidur 8 jam minimal, teman-teman, itu sangat bermanfaat untuk kulit kita. Nah, dalam perawatan wajah, ada tiga inti sih sebenarnya yang perlu kita perhatikan, yaitu yang masalah membersihkan, kemudian melembabkan, dan menggunakan tabir surya, gitu. Tadi juga
kita sempat membahas masalah-masalah kulit nih yang muncul selama pandemi. Itu ada yang tadi istilahnya maskne, yaitu jerawat yang muncul di area yang tertutup masker gitu. Tadi kan sudah dibahas sama Dr. Vini penyebabnya seperti apa, kemudian bagaimana mengatasinya. Ada juga penyakit masalah kulit eksim atau iritasi di tangan karena penggunaan hand sanitizer ataupun penggunaan sabun zat-zat yang terkandung di dalam sabun pencuci tangan ataupun deterjen yang kita gunakan. Kemudian kulit kering juga serta sunburn karena kelamaan berjemur. Jadi ada mispersepsi juga bahwa berjemur itu sebaiknya dari jam 9 sampai jam 10, padahal itu indeks UV-nya bisa jadi sangat tinggi gitu. Jadi kita di saat berjemur teman-teman perhatikan juga indeks UV di range 2 atau 3 ya tadi ya Dok ya? 3-5. Oh, 3-5 itu masih oke untuk kita melakukan untuk berjemur, teman-teman. Dan nggak perlu lama-lama juga, berjemur 5-10 menit aja udah cukup. Jadi nggak perlu sampai 30 menit, nanti gosong. Kalau gosong, susah lagi perawatannya, mengembalikan kulitnya. Seperti itu. Nah, kalau untuk hand sanitizer, itu kita perhatikan yang mengandung glycerin, gitu. Jadi, dan penggunaan hand sanitizer ini pun hanya digunakan jika memang tidak ada air ya. Jadi tidak ada air mengalir dan tidak ada sabun. Tetap lebih baik menggunakan air dan sabun ya dok, dibandingkan dengan hand sanitizer untuk mengantisipasi dari si virus corona. Itu. Teman-teman perhatikan juga kalau misalnya saat mandi itu 5-10 menit juga udah cukup ya dok ya. Jangan terlalu lama-lama juga kena air ya. Karena itu akan bisa membuat kulit semakin kering. Seperti itu teman-teman. Dan gunakan sabun yang berpelembab gitu. Tabir surya atau sunscreen penting karena itu dapat pilih yang mengandung SPF ya, SPF 15 atau 30 juga udah cukup gitu ya. Dan yang mengandung PA-nya juga 2+ ya dok ya. Minimal 2+ lah gitu untuk udah cukup untuk membantu kulit kita. Seperti itu teman-teman. Untuk makanan hindari yang berminyak. Untuk kulit yang berminyak, hindari makanan dan minuman yang manis gitu. Jadi balik lagi kita harus aware kulit kita seperti apa, sesuaikan makanan yang akan kita konsumsi seperti itu. Untuk kulit berminyak, makanan dan minuman yang manis kita hindari. Kalau untuk yang kulit kering, hindari yang asin dan minuman bersoda serta alkohol. Itu berpengaruh untuk kulit yang kering. Tidur 8 jam, bersihkan wajah sebelum tidur, jangan lupa. Tidur telentang biar tidak tertekan kulitnya. Kalau yang berjerawat bisa terjadi penularan juga kalau misalnya berjerawat ataupun ada dari kotoran di bantal guling ataupun di bantal gitu. Matikan lampu ya biar lebih adem, biar lebih enak gitu tidurnya, biar lebih rileks seperti itu teman-teman. Oke. Sore ini luar biasa Bu Dokter, kita terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan, informasi yang sudah di-sharingkan kepada kami. Ini sungguh bermanfaat kepada kami Bu Dokter. Sekali lagi, kalau misalnya teman-teman ingin ketemu langsung, bisa mampir ke Jakarta Skin Center, ketemu Bu Dokter di hari Selasa ataupun hari Jumat. Gitu. Bu Dokter, ada pesan-pesan terakhir Bu Dokter buat kita semua nih Dok, terkait perawatan kulit sebelum kita foto dan berpisah nih Dok. Gimana Dok? Ya sih, yang penting sih perhatikan penggunaan masker sama menggunakan skincare sesuai jenis kulit. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Bu Dokter. Teman-teman, kita boleh, sebelum bubar kita boleh foto bareng dulu teman-teman. Boleh dibuka videonya? Biar terlihat gitu, wajah-wajah yang cerah ceria setelah mendapatkan arahan dari Bu Dokter nih. Saya ikutan foto ah. Iya dong Bu Dokter. Mas Reza minta tolong dipandu ya untuk fotonya ya. Rame banget itu Mbak Devi, ternyata. Bu Siska udah nyampe rumah, Bu. Belum? Luar biasa. Bu Siska udah absen belum, Bu? Aku titip absen ke Maya, Dokter. Kamu yang baik dong, Bu. Oke teman-teman, Ja, tolong Ja, dipandu Ja. Itu ada mute. Mbak Devi ada arisan ya? Iya, arisan Dok. Lagi ngumpul. Cowok-cowok pula semua. Ja, masih ke mute Ja. Astagfirullah, kirain ini. Oke, semuanya siap. 1, 2, 3.
Oke, ganteng. Oh, ganteng. Nggak berasa aja, nggak berasa. Sekali lagi, Jak. Oke. Lagi semuanya. 1, 2, 3. Dah. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Dokter. Terima kasih banyak. Ketemu lagi di Digitalk berikutnya ya. Teman-teman semuanya. Topik Thank you. seru.